4 tipe atau macam manusia. Bahwa manusia yang pertama dikatakan sebagai al-maghbun, yaitu manusia yang tertipu oleh dirinya sendiri. Yang kedua adalah manusia yang membangkitkan gairah, mempunyai semangat. Dan ada juga manusia yang berpengaruh atau memiliki pengaruh. Dan yang terakhir adalah manusia yang negarawan atau memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan dan ketundukannya sempurna. Nah, itu bisa kita lihat atau menjelma kepada figur baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Yang pertama adalah al-insan maghbun, atau manusia yang ditipu adalah jenis manusia yang menjalankan hidupnya bersifat hanya rutinitas, yang mempunyai kehidupannya terbatas hanya dengan rutinitas kesehariannya saja. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ia tidak mau merubahnya. Tidak ada keinginan untuk merubah. Tidak ada perkembangan ataupun kemajuan pada dirinya. Dia hanya menjalankan hidupnya seperti rutinitas keseharian saja, bangun tidur dan mengerjakan apa-apa yang seharinya dia lakukan. Maka sebenarnya manusia ini adalah telah ditipu oleh dirinya sendiri, hanya saja dia tidak sadar. Sebab manusia ini, jenis manusia ini telah tertipu oleh dirinya dan tidak akan bisa membangkitkan gairah untuk orang lain, tidak akan bisa berpengaruh kepada orang lain, dan tidak akan bisa menjadi seorang yang negarawan atau mempunyai loyalitas tinggi. Ini adalah tipe manusia jenis pertama yang disebut al-maghbun, ditipu oleh dirinya sendiri. Imam Musa al-Kazim alaihissalam bersabda dalam sebuah hadisnya, waqad warada anil Imam al-Kazim alaihissalam, man tasawa yaumahu fahuwa maghbun. Siapa yang kesehariannya sama, tidak ada perubahan, maka dia telah tertipu oleh dirinya. Ia sama sekali tidak menambahkan sesuatu yang baru pada dirinya, terlebih lagi kepada masyarakat. Tipe atau jenis manusia yang kedua adalah manusia yang bisa membangkitkan gairah, atau manusia tipe ini membangkitkan gairah dengan perangai-perangai atau dengan akhlak-akhlak, dengan budi pekerti yang luhur. Di saat ia menjadi orang yang rendah diri, di saat dia menjadi orang yang tawadhu, dengan menerapkan, mempraktekkan akhlakul karimah, maka akan menyebabkan orang lain menoleh kepadanya dan akan menyebabkan orang lain mengingat akan kepribadiannya di mana saja, dan akan menyebabkan dia itu menjadi cerminan orang lain. Itulah yang disebut atau tipe jenis manusia kedua yang membangkitkan gairah disebabkan akhlaknya yang mulia. Sebagaimana ayat Al-Quran, wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang yang berbuat baik, yaitu seperti pemaaf, seperti tidak pemarah, tawadu. Ini adalah tipe jenis manusia yang kedua. Ada juga tipe manusia yang jenis ketiga, adalah mereka yang mempunyai pengaruh. Tipe manusia ini selalu menciptakan kemajuan dan perkembangan dalam kehidupan dirinya, bahkan pada kehidupan halayak di sekitarnya. Ia banyak membawa perubahan-perubahan, menciptakan sesuatu-sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh dirinya, apalagi oleh orang sekitarnya. Seperti misalkan para ulama, mereka yang para penemu fisika atau ilmu-ilmu fisika, mereka yang menemukan rumusan-rumusan yang bisa memecahkan soal-soal, mereka yang menemukan pengobatan-pengobatan, mereka yang menemukan obat-obat dan lain-lainnya. Ini adalah manusia jenis tipe yang ketiga yang berpengaruh, al-mu'assir. Yang keempat adalah yang terakhir yang akan menjadi bahasan atau kajian pada malam ini,
yaitu tentang kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib dan anaknya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala. Tipe manusia keempat ini adalah disebut sebagai tipe manusia negarawan, memiliki loyalitas tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Tipe manusia ini seseorang yang tidak tertipu, bahkan bukan hanya membangkitkan gairah saja, bahkan bukan hanya manusia yang berpengaruh saja, tapi tipe manusia yang terakhir ini adalah dia yang memiliki atau memberikan pengaruh ke seluruh lapisan masyarakat. Ia seseorang yang negarawan, yang telah mengubah pribadi seseorang menjadi seorang yang memiliki sifat negarawan dan loyalitas tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan, bahwa Ibrahim dijadikan sebagai seorang yang loyalitasnya tinggi, sehingga ketika dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya, anak kesayangannya, dia lakukan. Al-Quran saat berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummatan, adalah sebagai seorang negarawan dan loyalitas tinggi yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi adalah figur sosok manusia yang sempurna, sosok negarawan yang sempurna, sosok manusia yang penuh loyalitas tinggi kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sosok negarawan bukan hanya untuk kaumnya saja, bahkan dia adalah sosok negarawan untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat, untuk seluruh kaum, bukan hanya untuk sebuah negara saja. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara kepada sosok Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai jelmaan atau didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali bin Abi Thalib adalah sosok pribadi yang berawal dari sosok seorang pribadi lalu menjadi negarawan karena didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh lapisan masyarakat melihat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah kepribadian yang memiliki nilai-nilai luhur, baik secara pribadi maupun secara negarawan. Dan loyalitasnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.